would be easy. There's heartache in the storm, but it won't last forever. So when the sun goes down, I'll love you deeply. Our seasons are made for change, but my promise still remains. Only you alone, my today and all tomorrows. Only you alone. You're my anchor when I'm hopeless. Even if the road ahead is unclear, we will hold each other's hands in the darkness. I choose you a million times over. Only you. Love is just a word, but you gave it meaning. When laughter turns to tears, I'll hold you forever. Hold you forever. 'Cause you're the reason why my heart keeps beating. Oh, when days turn into years, my love will still be here. Oh, only you alone, my today and all tomorrows. Only you alone. You're Kasalog my na ng mga tututaba na dihamu na mga lea. Jadi orang semua ni mak alam marudut dope akau lauta. Jadi on maing di do roha ba pinasahat maratu fotografer ade. Asal sida mangatur hon. when I'm hopeless. Even if the road ahead is unclear, we will hold each other's hands in the darkness. I choose you a million times over. Only only you alone. What today and all tomorrow, my only you, only you, nobody else but you. Only you alone. You're my anchor when I'm hopeless. Even if the road ahead is unclear, we will hold each other's hands in the darkness. I choose you a million times over. Only you. Only you. I can see that this is my moment. This is my time. And I'm gonna shine, 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 shine. And I'm gonna shine, 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 shine. Talking to myself, said you gotta go get it. Daylight, don't stay long, don't stay
gonna see me glow. Mama used to say, baby, for goodness sake, don't ever dim your light down low. This is my moment, this is my time, and I'm gonna shine, 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 shine. I'm gonna own it, I've made up my mind, and I'm gonna shine, 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 shine. When the morning comes, I'm gonna say, look how bright I've become. I'm gonna stay in the light of the sun all day long. I won't run, this is my destiny, and I won't ever let the darkness get the best of me. I'm gonna shine, 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 shine. I ain't gonna wait no more. The world is gonna see me glow. Mama used to say, baby, for goodness sake, don't ever dim your light down low. This is my moment, this is my time, and I'm gonna shine, 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 shine. I'm gonna own it, I've made. Melihat tema di tasaluhna ala sehat do kita sedarion memuhai nauli memuhai nadinggam ma ulat sedarion mulai setebuhai no saat tu ujung ni ulang. Jadi sebelum borha kita sugari mabuani anak kota abaca lupa pasu neberia rak bahi tamarta yang tapauduk marohata tapauduk ma derita martang yang kita boleh hati Tuhan di bahasa tani di tikyon di hari nading ganon di hari nati uron dilihat podo hasihatot bihami ganu marsada ima Tuhan ala sederion bonum nami matutu keling namion beri namion lama jalu perpadanan nebedia na siya poin dijuluni Tuhan di bahasa tani masuli ulang nami siya namimulay sa ano kung namimulay sunguni ng saat ibadalan ng nami Tuhan juluan ni kami badaw sudi ang katagan-tagan na anong didalan sa kami tangyang namin yung kakali yung pansala-sala ni Tuhan siya yes niruhan namin ng niruhani dan niruha yun ni Ari yun ni pagdaganan niruhan ni kami Tuhan ibigyan ni sudi julong atus di dosa namin yung pansala-sala asabuhi itu Tuhan kami kawaran ni pasu-pasu ni matanya kami ko mati anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Iya. Orang abang duluan kak, digandeng abangnya kak, langkah kanan bang ya, pelan-pelan aja jalannya bang, ya jalannya bang, pelan-pelan aja bang. When the morning comes, I'm gonna say, look how bright I've become. I'm gonna stay in the light of the sun all day long. I won't run, this is my destiny, and I won't ever let the darkness get the best of me. I'm gonna shine, 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 shine. I ain't gonna wait no more. The world is gonna see me glow. Mama used to say, baby, for goodness sake, don't ever dim your light down low. This is my moment, this is my time, and I'm gonna shine, 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 shine. I'm gonna own it, I've made up my mind, and I'm gonna shine, 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 shine. I'm gonna shine, shine, shine. Ooh, I'm gonna shine, 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 shine. Oh, I know I'm gonna shine. Oh, I know I'm gonna shine, yo. Oh, I know I'm gonna shine. Oh, yo, oh, yo. Oh, I know I'm gonna shine. Oh, I know I'm gonna shine. I know I'm gonna shine. I know I'm gonna shine. Oh, yo, oh, yo. I can see that this is my moment. This is my time. And I'm gonna shine, 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 shine. Tell ya I'm gonna own it. I've made up my mind. And I'm gonna shine,
shine, shine. You won't believe it, and strange as it sounds, extraordinary magic follows you around, and the camera can't catch it. You won't see it in the mirror. If I say look behind you, you turn around, it disappears. But I see it, I see it, I swear I do. I see extraordinary magic in you. Out of thin air you appeared in my life, like a burst of technicolor in a world of black and white. When my heart was locked inside a box, you reached inside, and now I see my future when I look into your eyes. I see it, I see it, I swear I do. I see extraordinary magic in you. And I know that miracles happen. Who cares what they say? This love's nothing short of a miracle happening over and over every day. So I'll keep my eyes open, awed and amazed, and if you start to doubt it, I'll remind you of the million ways I see it, I see it, I swear I do. I see extraordinary magic in you. Baik, hadirin dan sidang jemaat yang hadir untuk menyaksikan upacara pemberkatan nikah kudus Saudara Imran Tambun dengan Saudari Laurencia Utami Pardede. Dipersilakan berdiri untuk menyambut kedua mempelai bersama dengan orang tua memasuki ruang ibadah. Kepada seluruh hadirin dipersilakan untuk bangkit berdiri.
kepada kedua orang tua mempelai laki-laki, apakah saudara dengan sungguh-sungguh bebas tanpa paksaan telah bersedia mengantar anakmu ke hadapan Tuhan untuk menerima pemberkatan nikah hari ini? Jika saudara berdua bersedia, jawablah secara bersama, kami bersedia. Terima kasih. Yang ingin mengajukan pertanyaan, apakah saudara dengan sungguh-sungguh bebas tanpa paksaan telah bersedia mengantar anakmu ke hadapan Tuhan untuk menerima pemberkatan nikah hari ini? Jika saudara berdua bersedia, jawablah, kami bersedia. Kami bersedia. Terima kasih. Untuk itu kepada kedua ibunda Imran maupun Utari, kami persilakan untuk maju ke depan menyalakan lilin yang sudah disediakan. Imran kemudian disusul oleh ibunda Utari. Mohon dibantu lilin yang di sebelah sana, bukan itu ibu. Baik, terima kasih, silakan kembali ke tempat. Anak dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi, kami tahbiskan ibadah pemberkatan nikah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah yang Maha Kasih, Pencipta dan Pelindung dari segala manusia, Pemberi segala anugerah rohani dan Pencipta hidup kekal, curahkanlah Roh-Mu kepada kami dan pimpinlah kami dalam acara ibadah pemberkatan nikah kudus hari ini. Karena hanya kepadamu saja kami berharap. Pimpinlah ibadah ini dari permulaan sampai berakhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kepada seluruh sidang jemaat Tuhan dan mempelai, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita masuk dalam ibadah. Kita siapkan hati. Kita akan memuji Tuhan. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik.
Haleluya. Semua diberkati Tuhan, amin. Silakan duduk Amang Inang.
Selamat siang buat kita semuanya, shalom. Saya yakin ibu bapak semua kabarnya baik dan semuanya sehat. Tentu sukacita pula ibu bapak, karena ini hari bahagia. Tentu bukan hanya untuk kedua mempelai, tapi juga untuk seluruh keluarga besar serta sahabat-sahabat dari kedua mempelai dan semua kita. Saya akan mencoba membagikan kepada kita semua pesan Tuhan yang menurut saya penting kita simak, perlu mendapat fokus serta perhatian dari kita sekalian, terkhusus pada kedua mempelai. Saya sering sekali menyampaikan ketika memimpin ibadah pemberkatan pernikahan seperti ini, saya selalu mengawali dengan sebuah pesan yang spesial kepada mempelai. Pesan yang sama yang saya mau sampaikan pada kalian berdua. Dari semua firman Tuhan yang kalian pernah dengar dan akan dengar, satu-satunya yang tidak boleh kalian lupakan adalah apa yang kalian dengar hari ini. Bukan berarti yang lain boleh diabaikan, tapi apa yang hari ini yang akan disampaikan kepada kita sekalian, terkhusus pada saudara mempelai berdua, ini adalah pesan yang lebih spesial, karena ini akan sekaligus menjadi kunci bagaimana pernikahan ini akan menjadi pernikahan yang membanggakan, dan bagaimana pula pernikahan ini akan menjadi pernikahan yang tangguh, yang kuat, dan yang menjadi berkat. Nah, karena itu ibu bapak, saya mengajak kita sebentar membaca kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Topik pembahasan ini bicara mengenai membuat pernikahan menjadi kuat dan semakin kuat. Kejadian pasal 1 ayat 26. Saya baca buat kita semua, ibu bapak bisa menyimak, saudara bisa memperhatikan. Demikian kalimat firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 1. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang merayap di bumi. Berdasarkan keterangan ayat Alkitab yang kita baca ini, ibu bapak, kita bisa melihat secara terang benderang bahwa pernikahan itu ternyata merupakan prioritas di hadapan Allah. Pernikahan itu ternyata suatu lembaga yang mendapat perhatian khusus di hadapan Allah. Keterangan-keterangan ayat Alkitab yang kita baca tadi memperlihatkan kepada kita bahwa pernikahan itu adalah pernikahan yang sangat disayangi oleh Allah. Pernikahan adalah lembaga yang sangat dikasihi oleh Allah. Dari mana kita mengetahui bahwa pernikahan itu ternyata suatu lembaga yang mendapatkan fokus atau perhatian dari Tuhan Allah? Dia merupakan lembaga yang disayangi atau dikasihi oleh Tuhan Allah.
Dari keterangan ayat Alkitab yang kita baca tadi, kita bisa melihat seperti apa Allah memperlakukan pernikahan atau keluarga yang telah dibangunnya itu. Alkitab itu melaporkan bahwa lembaga pernikahan yang telah ditetapkannya itu ditempatkannya di tengah-tengah Taman Eden, di mana segala sesuatu telah selesai dikerjakannya. Allah tidak menjadikan lembaga keluarga dalam keberadaan hidup di tengah-tengah pergumulan yang sangat pelik, sangat berat, sangat kompleksitas. Tapi sebaliknya, Alkitab menjelaskan bahwa Allah menetapkan atau membangun lembaga keluarga setelah semua yang diperlukan untuk mengelola keluarga, mengurus keluarga, menjalankan keluarga selesai diciptakan atau dijadikan oleh Tuhan Allah. Apakah yang namanya makanan atau minuman, ataupun hal yang akan dipergunakan, termasuk lingkungan, atmosfer, suasana, dan lain sebagainya, Allah telah menjamin atau menjadikan segalanya selesai dengan baik. Barulah kemudian dia menetapkan lembaga keluarga. Ada dua lembaga sorgawi yang dicatat dalam Alkitab. Lembaga sorgawi yang pertama adalah lembaga keluarga, lalu lembaga sorgawi yang kedua adalah lembaga gereja. Disebut ini dua lembaga sorgawi karena kedua hal atau kedua lembaga ini dibangun oleh Allah sendiri. Allah adalah pencipta daripada dua lembaga ini. Dan istimewanya ibu bapak, kedua lembaga ini yang pertama sekali dibangun atau dijadikan atau diciptakan oleh Allah adalah lembaga keluarga. Lembaga keluarga ini jauh lebih awal dibangun oleh Tuhan Allah sebelum dia membangun lembaga gereja. Itu menjelaskan bahwa lembaga keluarga ini adalah lembaga yang mendapatkan fokus atau perhatian di hadapan Allah. Bahkan lembaga ini adalah sebuah lembaga yang sangat disayang dan dikasihi, bahkan bisa disebut diistimewakan oleh Allah. Kita memperhatikan kembali keterangan kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 itu. Di situ diberitahukan bahwa setelah lembaga keluarga ini ditetapkan oleh Tuhan Allah, maka lembaga ini diberikan mandat dan kuasa. Hebatnya mandat dan kuasa itu adalah mandat dan kuasa untuk mengelola segala sesuatu yang sudah Allah ciptakan. Mandat dan kuasa kedua adalah untuk menaklukkan segala sesuatu yang berasal dari bumi ini. Ini menjelaskan bahwa sebenarnya betapa istimewa dan betapa kuatnya sebuah lembaga keluarga yang dibangun oleh Tuhan Allah ini. Sehingga kepada lembaga yang dibangunnya ini, dia memberikan otoritas atau kuasa untuk menaklukkan segala sesuatu yang berasal dari bumi ini, termasuk segala masalah, segala persoalan, segala kesulitan, segala rintangan, bahkan hal-hal apapun yang kita bisa sebut yang cenderung menghadap atau menantang keluarga atau rumah tangga. Sebenarnya tidak ada apapun yang bisa mengkacau balaukan keluarga. Tidak ada hal apapun yang bisa mengkacau balaukan rumah tangga. Sebab kepada lembaga keluarga yang istimewa ini, Allah telah berikan kuasa atau otoritas untuk menaklukkan. Bukan ditaklukkan ibu bapak, tetapi menaklukkan. Nah, karena itu orang-orang percaya harus ada di pemahaman ini, sehingga dia melihat keluarga yang dibangunnya, keluarga yang dimilikinya bukan keluarga kaleng-kaleng,
keluarga sembarangan, bukan keluarga yang bisa ditaklukkan, apalagi dikacau balaukan oleh hal apapun yang ada di kehidupan sehari-hari. Tetapi lembaga keluarga kita adalah lembaga keluarga yang bisa berkemenangan dalam menghadapi hal apapun yang datang di kehidupan kita sehari-hari, termasuklah keluarga kalian, kedua anakku terkasih. Keluarga kalian berdua seharusnya semakin ke depan menjadi keluarga yang tangguh, semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin hebat. Sebab pada keluarga yang akan diberkati ini ada otoritas, ada kekuatan, ada mandat yang tidak pernah dicabut dan ditinjau ulang oleh si pemberi atau si pendiri keluarga, si pendiri lembaga, yaitu Allah semesta alam. Karenanya kawan, kita harus melihat dan mempedomani apa yang disampaikan oleh ayat Alkitab ini. Keluarga kita seharusnya semakin hari semakin tangguh, semakin hari semakin kuat. Jadi jangan nanti sedikit ada persoalan, sedikit ada masalah, lantas kita mulai renggang satu sama lain. Ada kesulitan, ada krisis, lantas kita sudah mulai menyusut kasihnya, cintanya, semangat juangnya dalam membangun dan menjalankan rumah tangga. Kalau kita bercermin atau melihat kepada keberadaan keluarga Kristen, termasuk keluarga Kristen, keluarga umumnya termasuk keluarga Kristen, maka kita melihat hal yang kontras dengan apa yang diutarakan oleh kitab suci kita ini. Bukan. Kita melihat keluarga-keluarga yang ada sekarang makin hari makin lemah, makin hari makin kurang kasihnya. Bahkan tidak sedikit keluarga yang kacau balau hanya karena ada masalah dan persoalan. Tidak sedikit rumah tangga yang renggang, bahkan berpisah hanya karena ada satu dua kesulitan, hanya karena perjalanan usia keluarga yang dibangun itu sudah semakin menua atau sudah banyak usianya. Tapi seharusnya tidak demikian kata Alkitab. Keluarga orang Kristen seharusnya hari semakin kuat, semakin hari semakin tangguh, semakin hari semakin melekat. Karena tidak ada apapun yang bisa menaklukkan, yang bisa mengalahkan dan mengkacau balaukan lembaga keluarga. Karena di sana ada otoritas dan kuasa yang telah Allah berikan, yakni untuk menaklukkan segala sesuatu yang datang dan bersumber dari dunia ini. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Yang percaya katakan amin. Kelak Imran. Kelak keluarga besar akan memberikan pesan-pesan pada banyak orang. Setiap kali mereka mengadakan pesta pernikahan, belajar dari keluarga Imran. Tanya Imran dan Tari, bagaimana mereka bisa berhasil membangun rumah tangga dan keluarga. Begini Ibu Bapak, aku gak lama ini khotbah karena tadi sudah dikasih pesan. Tapi ini harus kusampaikan untuk menjelaskan pada saudara bahwa keterangan kitab suci ini benar adanya, termasuk buat kalian dua. Lalu Allah memberkati mereka dan mereka keduanya menjadi satu, kata kitab Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15 menggunakan kata lalu mereka menjadi satu. Saya ajak saudara melihat kata satu yang dipergunakan oleh kitab suci kita. Ada hal yang kita sebut satu dan ada banyak hal. Contoh, kalau dua benda ditempel, maka dua tadinya benda ini setelah ditempel menjadi satu. Kalau dua lembar papan dipakukan, maka tadinya dua lembar kini jadi satu. Tetapi bukan satu yang sedemikian
yang dimaksud oleh kitab suci kita ketika dia bicara mengenai dua pribadi menjadi satu. Menjadi satu yang dimaksud oleh kitab suci kita itu adalah satunya berbagai unsur-unsur yang berbeda, lalu kemudian melebur menjadi satu kesatuan yang tidak mungkin serta tidak bisa dipisahkan. Dan kalaupun dipisahkan pasti merusak kedua. Itulah kata satu yang dimaksud. Maka itu dalam bahasa asli untuk menyebut kata pernikahan adalah gameo. Gameo itu dari asal bahasa Inggris kuno yaitu James, yang kemudian disebut artinya permata. Maka kalau kita bicara pernikahan menurut keterangan Alkitab, itu adalah permata. Bagaimana asal muasal atau terbentuknya permata? Seperti itulah keterangan kata satu yang dipergunakan dalam kitab suci kita untuk menunjuk dua orang yang berbeda yang telah disatukan itu. Permata yang saudara bisa gunakan, yang saudara bisa belanjakan, yang saudara bisa sebut, permata paling mahal di dunia ini adalah intan. Dan pabriknya ini untuk menempa, memotong, membentuk hanya ada dua di dunia, di Israel dan di daerah daerah Nigeria sana. Hanya ada dua. Saking mahalnya tidak semua negara bisa mengolah permata intan ini. Nah, coba lihat Ibu Bapak, seperti apa kira-kira proses terjadinya atau adanya permata intan ini. Jauh di bawah tanah sana, dalam keadaan lembab tanpa udara. Peleburan mereka menjadi satu karena keadaan panas, hampa, tanpa udara, terkubur dalam ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Semakin lama benda-benda ini terkubur di sana dan kemudian mereka menyatu, semakin lama dalam keadaan tanpa udara, hampa, semakin kuat mereka melebur, semakin kuat mereka menyatu, dan semakin berkualitaslah permata. Itulah kemudian disebut dengan intan. Itu menjelaskan seharusnya pernikahan kita orang Kristen, makin lama kita menjalani pernikahan kita, makin banyak tantangan, makin banyak upaya mengubur, makin banyak persoalan, harusnya makin melebur malam pernikahan. Itulah kata satu. Makanya disebut permata. Gunakan di leher, di telinga, di mana saja, di jari manis. Tapi dengar, ketika saudara punya pernikahan, itulah permata saudara yang sejati. Itulah permata saudara yang paling mahal, yang tidak ternilai. Itu selalu diingat di mana disimpannya, di bawah-bawahnya. Bangga dia dengan permatanya. Banggalah dengan pernikahan kita. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Karena itu saya yakin pernikahan ini nanti akan menjadi pernikahan yang hebat, pernikahan yang membanggakan. Jangan lupa kemana-mana ingat tari, bawa tari. Tari juga kemana-mana ingat Imran. Jangan Imron, Imran. Aku ya. Kemana-mana ingat pernikahan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa Ibu Bapak. Sebelum kita masuk pada upacara pernikahan, mari kita tundukkan hati dalam keadaan teduh di hadirat Tuhan. Mari kita merenungkan perjalanan pernikahan yang kita bangun. Dan terkhusus kepada kedua mempelai, miliki sebuah komitmen secara bersama-sama bahwa pernikahan saudara harus dan akan menjadi pernikahan yang membanggakan, pernikahan yang semakin hari semakin kuat. Bapa, kami berterima kasih untuk apa yang kami dengarkan lewat renungan firman Tuhan ini.
Terpujilah Tuhan yang baik, yang telah menetapkan lembaga keluarga, bahkan menjadikannya menjadi lembaga yang mendapatkan perhatian khusus di hadapan Tuhan, menjadi fokus Tuhan, dan Tuhan sangat sayang dengan lembaga ini. Karenanya mandat serta otoritas yang Tuhan telah berikan kepada setiap kami, keluarga demi keluarga, kami sadari dan kami terapkan di hidup kami sehari-hari, sehingga keluarga kami tidak lagi dikacau balaukan dan ditaklukkan oleh berbagai hal yang timbul dari dunia ini, tidak lagi ditaklukkan oleh berbagai masalah dan persoalan, tidak menjadikan kami renggang bahkan kacau balau. Sebaliknya, kami yang akan mengendalikan dan menaklukkan segala sesuatu, sebab firman-Mu berkata, jika dua orang bersepakat di dalam nama-Mu, Engkau hadir, dan apapun yang diminta maka Tuhan berikan. Demikianlah kiranya terjadi pada keluarga tatkala suami istri bersepakat. Ketika berhadapan dengan masalah, persoalan, kesulitan, mereka berdoa meminta, maka apa yang mereka minta Tuhan kerjakan. Bagi-Mu hormat, kemuliaan sampai selamanya, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kedua mempelai saya persilahkan saudara bangkit berdiri.